Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya pemirsa ya. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Dan senang sekali saya di sini Kori dapat kembali menjumpai sore hari Anda dalam acara Dialog Publik. Nah, kali ini tema kita adalah Bangkitlah Negeriku, bersama kita membangun Indonesia maju. Kami mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif di 01 4146 353. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, sharing-sharing juga bersama kami boleh ya. Dan kita di sini menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional ya pemirsa ya, yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2022 ini. Kita akan membahas tentang seperti apa peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Sumatera Utara khususnya, dan seperti apa sebenarnya makna dari Hari Kebangkitan Nasional ini pemirsa, seperti apa juga peran pemuda dalam kebangkitan nasional. Akan kita bahas dengan narasumber yang luar biasa ya, yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara bersama Kori di sini. Kita sapa dulu, yang pertama ada Bapak Muhammad Fitrius, beliau adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Yang kedua ada Bapak Edi Sopian, beliau adalah Sekretaris Umum Badan Pembudayaan Kejuangan Dewan Harian Daerah 45 Sumatera Utara. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak, apa kabar Pak? Selamat sore, Assalamualaikum Madinda Kori. Sehat ya Pak ya, Alhamdulillah, segar sekali. Kalau kita melihat kedua tokoh ini, pemirsa, siapa yang tidak mengenal kedua tokoh ini ya, luar biasa sekali. Kalau di Sumatera Utara ini kontribusinya juga luar biasa untuk kota kita di Medan ini, luar biasa. Nah Pak, ini kan kita menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional ya, luar biasa, yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2022 nanti. Sudah 114 tahun ya Pak ya, luar biasa. Sebelum kita melangkah lebih lanjut seperti apa kebangkitan nasional khususnya di era saat ini dan di Sumatera Utara khususnya pemirsa ya, kita menilik dulu deh ini makna dari Hari Kebangkitan Nasional ini sebenarnya seperti apa menurut pandangan Bapak-Bapak sekalian. Dari Pak Fitrius dulu atau dari Pak Edi, silakan. Ya, baik. Hari Kebangkitan Nasional berarti ada satu pesan bangkit ya, bangkit dari apa gitu ya, bangkit dari apa gitu. Kalau kita melihat periodisasi perjalanan bangsa ini dibagi dalam 4 periode. Periode pertama yaitu masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada masa kerajaan Nusantara ada Kerajaan Mataram, Sriwijaya, lalu masuklah agama-agama ya ke Indonesia, dan masuklah orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Nah, dari proses itu terjadi, maka penduduk kita waktu itu, kerajaan-kerajaan yang jaya dengan berbagai agama yang hidup sudah rukun dan damai, lalu masuk Barat, mula-mula berdagang, akhirnya menjajah. Ketika proses penjajahan itu terjadi, bangkit orang yang sudah merdeka kok merasa dijajah, tetapi belum bisa bergerak bersama karena masih sifatnya perlokal. Nah, lalu masuklah periode kedua yaitu masa pergerakan. Ketika sudah sekian ratus tahun ya, kerajaan-kerajaan yang akhirnya punah, masuk penjajah, ada rasa ingin gitulah pergerakan itu ya, tahun 1908. Nah, dari 1998 itu muncul semangat untuk membangun identitas. Kita ini sebenarnya harus bangun identitas. Kita belum punya negara, berarti ada identitas. Apa identitas kita? Kita perlu memberi bangunan bahwa kita satu bangsa. Kita harus punya identitas bahwa kita harus punya satu tanah air. Dan ketiga, kita harus punya satu identitas, yaitu kita harus punya semangat persatuan. Satu bangsa, satu tanah air, dan harus satu bahasa. Untuk mempersatukan berbagai ragam ratusan suku yang berbagai agama. Nah, itulah muncul kesadaran perlunya persatuan dan kesatuan. Itulah yang kita kenal dengan Hari Kebangkitan Nasional yang dibarengi tahun 1928, Hari Sumpah Pemuda. Itu adalah menunjukkan identitas. Yang kedua ya, ingin bersatu, dan yang ketiga ingin merdeka dari ketertindasan. Baru periode ketiga lahirlah kemerdekaan. Kemerdekaan itu dengan perang kemerdekaan terbentuk NKRI, baru disahkan Pancasila sebagai dasar ideologi, lalu dibentuklah Undang-Undang Dasar 45, pembukaannya semua sebagai dasar kita untuk menjalankan negara. Baru yang keempat, perjuangan mengisinya. Dari 4 rentetan itu selalu ada kalimat 2, bangkit dan bersatu. Nah, jadi tanpa ada semangat bangkit dan tanpa ada dengan semangat bersatu,
rasanya kita akan sulit ya dari belajar proses sejarah periodisasi pertama sampai dengan hari ini. Jadi seperti itu latar belakang. Sehingga tema hari ini sangat cocok dan sangat relevan dengan dua kata, dua pesan, bangkit dan bersatu. Bangkit dan bersatu, luar biasa. Kalau kita menilik sejarahnya panjang sekali ya Pak Edi, dan kita sudah merasakan kemerdekaan saat ini, itu yang harus kita pupuk terus rasa nasionalisme, semangat perjuangan yang sudah diraih oleh pejuang-pejuang kita dahulu ya pemirsa ya. Kalau Pak Fitrius sendiri melihatnya seperti apa kebangkitan nasional saat ini di era yang sudah sangat berubah ya Pak Fitrius kalau kita lihat, karena sekarang sudah industri 5.0 bahkan ya Pak ya. Bapak sendiri melihatnya seperti apa kebangkitan nasional di era saat ini? Baik, terima kasih Adinda Kori. Selamat sore para pemirsa yang berbahagia. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Edi Sopyan tadi, bahwa ada 4 tahapan bangkit ya, ada 4 tahapan kondisi Indonesia. Tapi dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2022, hari Jumat yang akan datang, bangkit yang dimaksud juga khususnya bangkit kita dari masalah penyakit, bangkit kita dari yang selama ini kita derita selama 22 tahun. 2 tahun. Ya, Pak. Apa itu? Pandemi COVID-19. Ini nampaknya bahasanya mudah. Bangkit dari virus Corona 19. Tapi dampak 2 tahun ini terus terang aja luar biasa. Meluntuh, lantakkan hampir semua sendi kehidupan. Benar Pak. Lebih-lebih perekonomian, bukan hanya kesehatan. Kalau kesehatan, bagaimana kita lihat bukan saja Sumatera Utara, Indonesia, namun juga dunia kan. Tapi yang sangat rawan sekarang adalah pasca dari pandemi ini. Bagaimana dampak-dampaknya, antara lain dampak perekonomian. Benar Pak. Yang sekarang harus kita bangkit kembali untuk bersemangat ya. Akhirnya bagaimana kita bergotong royong, semangat, kembali menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan. Yuk, kita tidak boleh lagi berdiam diri. Ayo, tidak boleh kita misalnya terlena dalam suasana keharuan. Harus ceria, bersama, bersemangat, gotong royong untuk bangkit kembali dengan berbagai hal. Iya, luar biasa. Nah, itu dia makna utama untuk dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. Mengingat pandemi sudah 2 tahun belakangan kita rasakan, dan alhamdulillah saat ini sudah mulai membaik ya Bapak-bapak sekalian, dan kita mudah-mudahan kita berdoa pandemi tidak lagi kembali di dunia ini ya pemirsa. Jadi kita bisa melaksanakan kehidupan kita sehari-hari seperti normal sedia kala, perekonomian dapat pulih kembali dengan segera ya pemirsa ya. Baik, nah kami juga mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif bagi Anda juga yang ingin bergabung bersama kami ya, ngobrol-ngobrol langsung nih dengan narasumber kita pada sore hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 0614146 353. Sekali lagi 0614146 353. Silakan ya, kita masih ada waktu untuk bisa komunikasi langsung dengan Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di sini. Baik, kita tadi cerita dampak pandemi memang luar biasa sekali, segala sektor kehidupan kena dampaknya ya Pak ya, luar biasa. Tapi kita sangat apresiasi untuk pemerintah kita di Provinsi Sumatera Utara yang sudah menangani pandemi ini dengan sedemikian rupa, dengan sebaik mungkin ya Pak Fitrius dan juga Pak Edi. Bagaimana Bapak melihat pemerintah kita menangani pandemi selama 2 tahun ini yang juga sebenarnya sulit sekali terseok-seok ya Pak ya, menangani pandemi supaya masyarakat juga tetap terjaga kemakmurannya juga kesehatannya. Pak Edi melihatnya seperti apa? Baik, tentunya saya sependapat ya apa yang disampaikan oleh Pak Fitrius tentang tema kita hari ini dikaitkan dengan dampak yang sedang terjadi ya. Atas musibah pandemi COVID seluruh dunia khususnya Indonesia. Jadi 2 tahun setelah berlalu, sekarang kita masih tahap pemulihan. Bagaimana kita bangkit bersama
jangan saling menyalahkan, Ya. ya, kita harus bersatu padu supaya ya apa yang menjadi harapan kita ya untuk memulihkan kembali ekonomi kita, memulihkan dampak psikologi rakyat kita, kesehatan kita, dan bangkitlah kembali dengan bersatu. Nah, kami dari DHD45 memberi apresiasi ya terhadap Bapak Gubernur Sumatera Utara beserta jajarannya ya yang sangat ya proaktif dan terus melaksanakan langkah-langkah yang dilakukan. Bahkan sampai hari ini walaupun relatif pulih, Ya. Satgas masih terus ada ya, dan itu menunjukkan bahwa kepedulian dan responsif ya Gubernur bersama jajarannya terhadap antisipasi dampak-dampak itu, dan tidak hanya mengantisipasi dampak, diisi lagi dengan program-program Ya. pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, bantuan-bantuan kredit ya, supaya ekonomi kita bangkit kembali sehingga kita bisa kembali dalam keadaan normal. Nah, Iya, inilah kita benar. harapkan langkah-langkah upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini kita harapkan didukung oleh semua pihak, didukung oleh masyarakat, didukung oleh para politisi ya, para organisasi-organisasi kemasyarakatan, supaya langkah ke depan kita akan bisa lagi melangkah menatap ya pembangunan kita, terutama bagi kesejahteraan masyarakat di Benar Sumatera sekali, Utara. luar biasa sekali. Kita harus tetap mendukung ya program-program Iya. dari pemerintah, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemirsa, kita sebagai masyarakat Sumatera Utara, segala lapisan elemen masyarakat juga harus bahu-membahu, gotong royong kita bangkit bersama, pulihkan keadaan kita, pulihkan ekonomi kita bersama. Baik, kami kembali mengundang Anda di line telepon interaktif ya pemirsa di 0141464353, dan Anda masih menyaksikan acara dialog publik kerjasama dengan Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara. Nah, tadi kan kita sudah melihat seperti apa pemerintah kita Sumatera Utara yang proaktif sekali dalam menangani pandemi COVID-19 yang 2 tahun belakangan ini melanda dunia, khususnya di Indonesia dan Sumatera Utara ya pemirsa. Kalau Pak Fitrius bisa menjelaskan bagaimana keadaan kita sekarang ini Pak, kalau Bapak melihatnya setelah pasca pandemi 2 tahun kemarin, sekarang kita lagi proses pemulihan. Bapak melihatnya kondisi kita sekarang ini sudah seperti apa dalam upaya bangkit ini nasional? Jadi terima kasih Adinda Kori. Perlu saya sampaikan kepada pemirsa bahwa dalam rangka penanganan COVID ini kita alhamdulillah bersyukur karena Bapak Gubernur Sumatera Utara sangat konsen sekali, Ya. khususnya dalam pendanaan penanganan COVID-19. Malah kita itu penanganan anggaran yang termasuk paling besar di Indonesia. Wow. Sesudah DKI, Jawa Barat, Sumatera Utara. Artinya apa? Menandakan bahwa Bapak Gubernur serius gitu. Mulai dari penanganan COVID-19 ini dari segi yang katakanlah yang cepat. Ya. Bagaimana dampaknya? Ya, dampaknya sulit masyarakat mencari kehidupan. Masyarakat yang prasejahtera menjadi lebih Sejahtera. sulit lagi dengan adanya pandemi. Iya, benar. Kita bantu namanya dengan jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial. Tentu dengan bentuk bantuan sembako, apakah itu dari APBD dan kita salurkan dari pemerintah pusat ya. Kedua, termasuk kita juga dalam rangka penanganan COVID ini sangat antusias menyiapkan sarana prasarana, misalnya rumah sakit, tenaga medisnya, peralatannya, peralatan medis. Sampai Bapak Gubernur pemerintah Sumatera Utara bekerjasama dengan Forkopimda mengupayakan bantuan-bantuan dari manapun, termasuk bantuan ikhlas, bantuan yang tidak mengikat, baik dari masyarakat, baik itu pihak dari luar negeri dan sebagainya. Nah, itu kan penyelesaian awal ya, artinya tahap awal. Nah, tentu selama 2 tahun ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bukan hanya dampak kesehatan, tapi yang lebih kita rasakan pada saat ini bahwa dampak perekonomian kita. Ya, walaupun sekarang udah mulai pulih ya. Kita lihat keramaian sudah ada ya. Misalnya kalau dulu sampai
katakanlah warung-warung harus Sepi, kita tutup, memang semuanya. supaya jangan menimbulkan kerumunan, Iya, benar. ya kan? Di tempat-tempat umum kita batasi, mall-mall malah semua ya, Iya, bukan benar. hanya mall, di tempat-tempat biasa juga harus kita batasi. Nah, saat ini dengan perlahan, dengan melandainya COVID-19, kita sudah mulai nampak ada pergerakan-pergerakan perekonomian ya. Iya. Maka pemerintah Sumatera Utara dalam hal ini pertama melakukan pembinaan kepada UMKM kita ya. Kenapa? Baik dulu masa krisis ekonomi, kalau kita lihat, rasakan dulu, ini UMKM ini luar biasa ini. Jadi kita tumbuh kembangkan pelatihan, pemberian modal usaha, baik di provinsi dan sampai ke kabupaten kota. Ini kita laksanakan. Yang kedua, tentu pemerintah Sumatera Utara kan nomor satu bagaimana kebutuhan perut masyarakat. Ya, perut masyarakat. Bagaimana kebutuhan pangan. Ya mungkin kalau sembako diberikan hanya sesaat. Tapi pemerintah Sumatera Utara memprogramkan bagaimana menumbuh kembangkan tanaman-tanaman yang menghasilkan untuk perut ini. Misalnya dari segi padi ya, tanaman-tanaman lain, sektor pertanian, kemudian peternakan, supaya ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita bantu baik kepada peternaknya, baik pengadaannya, baik kepada kabupaten kotanya, sehingga dengan demikian di samping dalam waktu singkat tapi untuk jangka panjang bagaimana kebutuhan hajat hidup masyarakat khususnya dalam pangan ini bisa terpenuhi. Jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit, dan memang kita harapkan bantuan seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder masyarakat. Kenapa? Kalau kita harapkan semata-mata dari pemerintah daerah saja, tidak mungkin ya, atau tidak mampu. Inilah gunanya kita bersinergi, berkolaborasi antara swasta, antara pengusaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan sama-sama kita bersatu, bangkit, jangan kita terpuruk selamanya. Kita harus bangkit, khususnya dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini, tahun 2022 ini. Iya, luar biasa kalau kita melihat program-program kerja dari pemerintah Sumatera Utara, pemirsa ya, ini sangat sangat Bapak Gubernur Sumatera Utara sangat peduli kepada masyarakat. Dampak dari pandemi COVID-19 ini luar biasa sekali, segala lini sektor kehidupan masyarakat sangat berdampak ya pemirsa. Mudah-mudahan pemerintah juga masih ada program-program kerja yang lain untuk pemulihan ekonomi yang lebih cepat lagi untuk masyarakat bisa dirasakan langsung ya pemirsa. Dan kita juga harus terus bersinergi membangun bersama Sumatera Utara agar lebih maju lagi dan lebih bermartabat tentunya pemirsa. Nah, di sini kan tema tahun ini ya, Hari Kebangkitan Nasional ke-114 adalah Ayo Bangkit Bersama. Luar biasa sekali. Sebenarnya mengapa sih Pak ini Hari Kebangkitan Nasional ini perlu selalu diperingati setiap tahun walaupun kita sudah merdeka ya Pak ya? Kalau Pak Edi melihatnya seperti apa? Seberapa pentingkah kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini? Kalau kami ya dari Badan Pemberdayaan Kejuangan 45 ini Mbak Kori, kita kan ingin terus ya mensosialisasikan, membudayakan nilai-nilai perjuangan. Dulu dengan keterbatasan fasilitas ya, bahwa para sesepuh kita, pejuang kita modalnya adalah harga diri. Dia tidak mau dijajah ya. Yang kedua, merdeka itu butuh persatuan dan kesatuan. Untuk mencapai merdeka butuh persatuan dan kesatuan, apalagi untuk mengisinya. Yang ketiga, kita harus punya cita-cita yang sama. Cita-cita itu sudah kita wujudkan dalam suatu ketentuan, yaitu di dalam pembukaan 45. Yang keempat, kita harus tetap menjaga identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, itulah yang diperjuangkan oleh para pejuang kita. Nah, keempat ini masih relevan pada era sekarang. Bahkan tantangan hari ini dan tantangan ke depan itu jauh ya lebih berat di kondisi hari ini dibandingkan dengan masa lalu. Nah, oleh karena itu
peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap tahun harus kita laksanakan sebenarnya kan menggelorakan itu. Menggelorakan nilai-nilai itu, apalagi dalam mengisi kemerdekaan. Kita ini mengisi kemerdekaan ini belum ada batas waktunya ini. Sepanjang zaman menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu nilai persatuan dan kesatuan itu harus terjaga. Jangan kita recok-recok lah, ya. Apalagi sekarang menjelang tahun-tahun politik 2023, 2024 ya. Ya. Oleh karena itu momentum tahun ini mengingatkan kita semua anak bangsa, mari kita bersatu. 2 tahun yang ditinggalkan dengan krisis COVID itu saja pun kita harus memulihkannya dengan butuh persatuan kesatuan. Jangan lagi diganggu menghadapi 2 tahun ke depan, tahun politik. Nah, jadi kita bersatulah. Urusan pemimpin itu urusan rakyat memilihnya. Tetapi semangat persatuan dan kesatuan itu harus tetap dijaga. Ya, yang kedua, ya, hindarkanlah konflik-konflik itu. Benar sekali. Ya, perbedaan-perbedaan pendapat itu sah-sah saja. Ya, seluruh penyelenggara pemerintah harus kuat, harus bersatu padu, saling menuntaskan dan menunaikan semua janji-janjinya, ya, dengan bersatu padu bersama rakyat. Benar. Dan yang ketiga tentunya pemulihan ya, COVID 2022 ini dijadikan momentum kita untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Jadi saya kira momentum setiap peringatan-peringatan apakah Sumpah Pemuda, Hari Kebangkitan itu dijadikan sebagai introspeksi dan motivasi kita bahwa bangsa ini tetap membutuhkan rakyatnya bersatu. Bangsa ini membutuhkan rakyatnya selalu bangkit untuk menatap masa depan. Benar-benar sekali, luar biasa sekali. Benar, saya setuju juga dengan apa yang dikatakan Pak Edi tadi. Memang perlu sekali memang memperingati hari-hari besar nasional ya pemirsa setiap tahunnya, karena ini memang selain kita introspeksi apa yang kurang, apa yang harus kita perbaiki untuk kedepannya, kita juga harus jangan melupakan sejarah begitu ya pemirsa. Kita harus selalu mengingat sejarah, kebaikan-kebaikan para pendulu kita yang sangat luar biasa memperjuangkan negara Indonesia kita ini sampai kita bisa merasakan kemerdekaan seperti saat ini, kemudahan-kemudahan kehidupan yang kita rasakan sampai dengan saat ini, luar biasa sekali. Nah, ini sudah 114 tahun Hari Kebangkitan Nasional kita peringati ya Pak Fitrius. Apa sih yang sudah capaian-capaian apa saja nih yang sudah kita raih begitu, khususnya untuk Sumatera Utara sendiri ini, supaya untuk memacu semangat-semangat kita juga nih anak-anak muda yang menonton, bahwa kita sudah sejauh ini banyak sekali yang sudah kita raih begitu. Pak Fitrius, boleh disampaikan kepada pemirsa. Baik, Adinda Kori, kalau kita flashback ke belakang ya, bagaimana lahirnya kebangkitan nasional ini. Berarti ada masalah ya di sana, bisa menimbulkan keterpurukan, yang kita bisa menimbulkan perpecahan. Saat itu juga dan saat ini juga kita harus berpikir bahwa bangsa Indonesia ini sangat besar, Adinda. Besar sekali. Bangsa yang luar biasa, baik dari segi penduduknya, potensinya, masyarakatnya, berbagai suku, agama, luar biasa. Ya, ini bisa menjadi potensi baik, tapi juga bisa menjadi potensi negatif. Benar. Jadi bagaimana kalau kita tidak bersemangat kembali mengingatkan, loh, kita harus persatuan dan kesatuan, kebersamaan. Bukan hanya, oh ini tugas pemerintah, enggak. Oh ini hanya tugas misalnya masyarakat, enggak. Sebagaimana yang saya sampaikan, sama-sama kita bertanggung jawab. Tentu nakodanya adalah pemerintah daerah. Di Sumatera Utara, ya dampak dari COVID ini di samping latar pendidikan yang perekonomian, tentu bagaimana pendidikan, ya kita lihatlah ya pengalaman kita Pak Edi selama 2 tahun ini. Ya saya bilang anak-anak tamat sekolah, mungkin SMP atau SMA, ya enggak pernah masuk tapi udah tamat gitu. termasuk anak-anak mahasiswa kita kan, kuliahnya secara daring ya. Nah, alumni
daring lah. Alumni daring ya. Benar, Jadi benar. ketertinggalan ini harus kita pacu kembali ya, dari segi pertama tentu perekonomian kita dari berbagai sektor ya. Saya ulangi kembali ya. Kesehatan juga iya. Jadi kita tumbuh kembangkan, termasuk bagaimana kita menarik investasi investor ya, menumbuh kembangkan UKMK ya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan sehingga semua ketertinggalan baik dari sektor kesehatan. Ini kesehatan ini ada hikmahnya, Adinda. Ternyata peralatan, sarana prasarana kesehatan sesudah adanya dampak Covid baru kita tahu, oh ini harusnya sarananya begini, oh ini harusnya peralatannya seperti ini. Baru tahu kita kekurangan kita. Kemudian pendidikan, baru tahu kita, wah ini kekurangannya begini. Apalagi perekonomian kita. Dengan demikian kita harapkan, ayolah sama-sama kita bersatu bersama, jangan salah menyalahkan lagi, jangan lagi saling apa ya, istilah anak Medan ini ya, kau-kaulah atau aku-akulah kan gitu. Enggak, harus bersama. Bahwa semua ini adalah tanggung jawab bersama, sesuai dengan ya anulah ya, kalaupun dibilang sesuai dengan tugas pokok, ya tugas pokok lah, sesuai dengan apa kegiatannya di masyarakat ya sama-sama lah. Sehingga kita secara bersama-sama, ayo bangkit kembali untuk bisa menjadi negara yang maju, kemudian khususnya Sumatera Utara Sumatera Utara yang bermartabat. Benar sekali, luar biasa. Apalagi benar yang dikatakan Pak Fitrius tadi ya, pemirsa, Indonesia ini negara yang sangat luar biasa, sangat besar sekali. Apalagi untuk di Sumatera Utara nih khususnya, kita kan sangat heterogen sekali ya Pak ya. Berbagai suku, agama, ras ada di Sumatera Utara. Kalau kita bisa katakan bahwa Indonesia itu ada di Sumatera, itu sudah ada di Sumatera Indonesia Utara. mininya ya. Indonesia. Mininya Indonesia ada di Sumatera Utara, pemirsa. Bagaimana ini untuk kita bisa bersama-sama, jangan sampai, karena sampai saat ini juga masih ada saja konflik-konflik sarang, mengandung unsur sara dan lain sebagainya. Apalagi untuk di Sumatera Utara ini kita sangat heterogen, kita hidup berdampingan bersama-sama. Ini mengingat sebentar lagi tahun politik yang dikatakan Pak Edi tadi. Pak, bagaimana ini kita dalam menghadapi tahun politik, jangan ada sampai seperti tahun politik yang lalu kan masih ada saja sedikit banyaknya konflik-konflik unsur sara seperti itu. Bagaimana Bapak melihatnya, Pak Edi Sofyan? Baik, terima kasih Mbak Kori. Jadi semakin dekat tahun politik, dinamika itu juga semakin tinggi ya. Nah, kita harapkan ya perubahan-perubahan yang begitu cepat ya, semakin hari itu jangan sampai pertama mematikan kreativitas kita. Yang kedua, jangan sampai yang merenggangkan persatuan dan kesatuan kita. Apalagi Sumatera Utara, tadi Mbak Kori sudah menyampaikan kayanya kita ya, dengan heterogenitas etnik agama itu, tetapi kita masih dipersatukan oleh banyaknya kearifan-kearifan lokal yang bisa mempersatukan masyarakat Sumut. Katakan dengan konsep Dalihan Natolu ya, maka segala persinggungan-persinggungan yang terjadi pada arena politik itu bisa dipersatukan dengan kearifan lokal yang ada. Jadi kita berharap kepada seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara, kita jaga persatuan kesatuan, kita pelihara kearifan-kearifan lokal yang bisa membangun dan mengembangkan nilai-nilai persaudaraan kita, terutama juga buat anak muda. Ya, anak muda ini bagian dari pelaku sejarah, bahwa mereka akan bisa mengukir sejarah. Nah, oleh karena itu anak muda, terutama generasi Y dan generasi Z, bahwa perubahan yang terjadi pada diri Anda hari dan ke depan akan semakin cepat. Perubahan yang cepat itu harus Anda barengi dengan kreativitas yang tinggi, sehingga dengan demikian Anda akan dikenang
menjadi pelaku-pelaku sejarah yang baik dalam perjalanan bangsa ini. Benar sekali, benar Ya. sekali. Saya juga setuju ya. Jadi memang pemuda ini kan dulu, zaman dulunya untuk ikrar Sumpah Pemuda, kemudian Hari Kebangkitan Nasional ini adalah kan perjuangan pemuda Iya. zaman Pelaku pada utama zamannya. sebenarnya Pelaku anak utama muda, adalah, iya. anak muda. Kalau Pak Fitrius sendiri melihat bagaimana harusnya pemuda melihat momentum Hari Kebangkitan Nasional ini Pak, untuk kebangkitan kita bersama, Pak Fitrius. Ya, Seberapa penting sebenarnya peran pemuda ini, Pak? ya, sebagaimana yang disampaikan Pak Edi Sopyan tadi, bahwa generasi sekarang ini adalah generasi harapan bangsa. Ya, benar-benar. Sebagai pengganti, katakanlah kami-kami Iya. nanti yang sudah sepuh atau mungkin tiada dari muka bumi. Dari ini. muka bumi. Maka harapan kita kepada anak muda, kena begini Adinda Kori, terkadang sebagian saya lihat ya, mudah-mudahan tidak semua ya. Sekarang dengan kemajuan dan perkembangan zaman, dengan teknologi IT yang berkembang, ya anak-anak ini mau cepat pinter, mau cepat kaya, tapi tidak berusaha gitu. Iya. Itu belum lagi nanti dengan sistem IT ini memang banyak nilai positifnya, Iya. tapi banyak juga Negatifnya. nilai negatifnya. Ini sama itu. Jadi apabila anak muda ini memberikan kesempatan, tolong sama-sama kita, generasi muda kami, anak-anak kami, adik-adik kami, mau bagaimana ke depan ini. Sekarang saja kita mempunyai daya saing. Kalau daya saing Sumatera Utara bukan dengan provinsi lain, Negara. tapi antar negara. Bagaimana kita mempunyai daya saing dengan Singapura, bagaimana kita berdaya saing dengan Malaysia. Ya. Contoh, kalau kita nanti lengah, tidak kita sikapi dari sekarang. Contoh yang sederhana, kalau tukang pangkas, suatu saat bisa saja dari Malaysia datang naik sepeda motor di kota Medan, pangkas ke rumah keliling. datang. Bayangkan, itu yang sederhana saja. Iya, Manakala anak-anak muda sekarang tidak berpikir ya bersama-sama kita untuk menentukan masa depan yang lebih baik, bukan hanya kita, bukan hanya untuk memikirkan kita, tapi berguna untuk keluarga, berguna untuk masyarakat, berguna untuk negara dan bangsa, khususnya berguna untuk orang lain. Benar Nah, ini yang kita harapkan, bukan sebagai generasi apa ya, yang meresahkan, yang tidak berguna. Ini luar biasa. Bukan saja mengorbankan bangsa dan negara, tapi mengorbankan keluarga. Jadi kami harapkan, tolong kepada anak-anak kami, ayo kita kembali bangkit berpikir. Kalau sekolah pada saat ini, sekolah yang bagus. Iya. Jangan nanti sekolah, namanya sekolah tapi pekerjaannya lain. Iya. Nah ini, jadi kalau dia mahasiswa, menjadilah mahasiswa yang baik. Kalau dia pedagang, maka jadilah pedagang yang baik. Kalau dia misalnya berbagai petani, maka jadilah petani yang baik. Sehingga kita bersama-sama sesuai dengan bidang tugas, bersatu bersama, insya Allah, khususnya Sumatera Utara ini akan bangkit. Benar. Bangkit dari keterpurukan, khususnya yang saya sampaikan tadi, ini luar biasa. Khususnya ya dampak dari COVID-19 dan dampak dari ekonomi global juga. Ekonomi global. Ekonomi global ini menentukan juga, Dinda, walaupun tidak secara langsung. Ada perang Ukraina dan Soviet. Itu mempengaruhi ekonomi Indonesia, mempengaruhi ekonomi Sumatera Utara, termasuk hal-hal yang seperti itu. Jadi semua kita harus bangkit kembali, harus bersatu. Nah, bukan hanya memikirkan untuk baik, tapi tiap hari misalnya hanya saling menyalahkan, saling sikat menyikat, saling ya gimana ya, mempentingkan diri sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakat. Benar gitu. sekali. Tentu ini dari pemerintah Sumatera Utara tentu akan berbuat baik sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Insya Allah ini akan
tumbuh dan berkembang, dan insya Allah secara bersama-sama kami mengharapkan kepada semua stakeholder terkait, marilah kita sama-sama bekerja untuk Indonesia maju, Indonesia bangkit, Sumatera Utara bermartabat. Benar sekali, luar biasa. Dan tentunya Provinsi Sumatera Utara juga akan memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk menyalurkan ide-idenya seperti itu ya Pak, untuk kebangkitan Sumatera Utara khususnya. Luar biasa sekali. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja ya, jangan sungkan-sungkan hubungi kami di 08141463353. Sekali lagi di 08141463353. Anda masih bersama kami di Dialog Ruang Publik. Acara ini terselenggara atas kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara. Jadi memang benar yang dikatakan Bapak-Bapak tadi ya pemirsa, bahwa memang pemuda ini adalah aset bangsa ya. Jadi kemajuan bangsa itu tidak terlepas dari kontribusi pemudanya begitu. Bangsa yang baik, bangsa yang kuat itu ditentukan oleh kualitas pemudanya seperti apa. Nah ini kan memang tantangan pemuda di masa ini dan masa akan datang ini kan luar biasa sekali sebenarnya Pak Sofyan ya. Harus benar-benar kita menjadikan pemuda-pemuda bangsa ini pemuda-pemuda yang tangguh, yang bisa bersaing dengan tidak hanya lokal begitu tapi juga mancanegara. Seperti apa sebenarnya tantangan yang akan dihadapi oleh pemuda kita saat ini ya Pak Edi melihatnya? Baik, makasih Mbak Gori. Yang pertama, saya masih optimis bahwa anak muda hari ini ya akan banyak mengukir sejarah yang baik. Bahwa mereka hari ini dan hari depan akan memiliki peran yang besar dalam merubah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Nah, oleh karena itu generasi kita, orang-orang tua harus memberikan optimisme kepada anak muda kita bahwa mereka bisa bangkit, bisa bersatu untuk mengisi kemerdekaan ini. Tentunya tantangan mereka berbeda dengan tantangan para pendahulu. Kalau dahulu kan ya, tantangan dunia hari ini ya, sudah Pak, lagi tidak dibatasi oleh sekat-sekat geografis. Dunia itu sudah semakin kecil dan hari ini kita bisa melihat dunia ya melalui teknologi. Nah, oleh karena itu anak muda harus diisi dengan ketangguhannya, mengisi otaknya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi, tetapi jangan lupa bahwa identitas bangsanya, identitas jati dirinya sebagai bangsa tidak boleh luntur. Meskipun dia berada di negara-negara orang, ya, jangan menjual negara ini, tapi kokoh dan cintailah bangsa ini. Jadi dengan identitas yang kuat, pengetahuan kita semakin tinggi, penguasaan teknologi semakin tinggi, pergaulan kita sudah mengglobal, maka kita akan bisa berkompetisi ya dengan bangsa-bangsa lain. Benar. Tadi Pak Petrus sudah mengatakan bangsa ini besar. Sejarah juga menyatakan bahwa Nusantara ini dulu besar. Orang Eropa itu datang kemari belajar terhadap kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara. Mari kita kembalikan ya kejayaan itu dengan semakin kuat. Dan hari ini jangan kita andalkan hanya dengan kekayaan sumber daya alam, tetapi andalkanlah kemampuan sumber daya manusia dengan meningkatkan kecerdasan, ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kita yang akan mengurus dan mengelola bangsa ini. Tidak perlu ya harus orang lain ya menguasai sumber daya alam kita karena kita mengalami kebodohan. Jadi kecerdasan, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikuasai anak muda, tetapi jangan abaikan identitas Anda sebagai bangsa Indonesia. Benar sekali, itu yang paling penting ya Pak. Itu yang karena penting. Memang perkembangan teknologi ini membuat kita sangat mengglobalisasi, sehingga budaya-budaya luar juga sangat banyak sekali terserap ke dalam negara kita yang pemudanya belum siap gitu. Tidak ada filter untuk menyaring mana budaya yang baik dan mana budaya yang buruk. Kalau Pak Fitri sendiri melihatnya, ini kan salah satu tantangan untuk pemuda juga ya Pak ya. Kalau zaman dulu tantangan itu adalah penjajah begitu, kalau sekarang ini banyak sekali. Mulai dari budaya, anak-anak yang sekarang kita lihat sudah mulai melupakan budaya luhurnya seperti itu. Pak Fitri melihatnya seperti apa? Bagaimana caranya nih anak-anak muda kita kembalikan lagi ke adat budaya Indonesia yang luhur begitu Pak Petrus? Ya, jadi Adinda Kori, sebenarnya kita bersyukur ya, lahir, besar, tinggal dan mungkin
akan meninggal di Indonesia. Kenapa? Kita bangsa Indonesia mempunyai falsafah Pancasila. Pancasila. Di negara manapun tidak ada seperti itu. Salah satu bagaimana meningkatkan rasa persatuan, kesatuan, gotong royong, meningkatkan nilai budaya tadi, anti ya, atau katakanlah tidak mudah ya masuk paham-paham yang bukan dari nilai-nilai budaya Indonesia, bisa memilter, menyaring budaya-budaya asing. Untuk itu kepada anak-anak muda ini, sebagaimana yang disampaikan Pak Edi Sopyan tadi, harus menyadari itu bahwa masa depan pribadi, keluarga, masa depan Indonesia ini di tangan anak muda. Mau dikemanakan nanti? Apakah ada Indonesia lagi nanti? Apakah ada Sumatera Utara? Apakah kita masih seperti ini dengan berfalsafah Pancasila, negara yang damai, negara yang indah, ya, negara yang luar biasa, ya, saling hormat menghormati, sayang menyayangi, itu luar biasa. Tidak ada di negara lain seperti itu. Maka kepada anak muda kami berpesan bahwa hari ini tantangan kita besar. Akan datang daya saing itu semakin besar. Maka nomor satu, tingkatkanlah kesadaran cinta akan tanah air Indonesia. Kedua, tingkatkanlah nilai juang. Ketiga, tingkatkanlah ilmu dan pengetahuan. Apakah itu formal, apakah non formal. Jadi anak-anak kami, adik-adik kami, khususnya Adinda Kori, jangan adik-adik anak-anak sekarang berpikir mau jadi apa, pegawai negeri. Ya silakan saja kalau memang itu cita-citanya. Tapi mau jadi apa? Menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, mempunyai daya saing bukan saja di tingkat nasional. Tapi di tingkat internasional. Ini yang kita harapkan, sehingga generasi akan datang ini betul-betul akan bisa lebih baik dari kita ini. Insya Allah kita udah baik, tapi bagaimana membawa Sumatera Utara, bagaimana membawa Indonesia ini oleh anak-anak muda sekarang, calon-calon pemimpin yang akan datang, insya Allah ini akan lebih baik lagi. Ini harapan kita kepada anak-anak kami, adik-adik kami. Apakah saya kira bukan hanya mahasiswa ya, pemuda seluruhnya. Karena kalau mahasiswa nanti kita sampaikan, kan banyak anak-anak muda kita malah sekarang lebih bisa lebih menumbuhkan wirausaha, entrepreneur gitu. Jadi lebih bisa tumbuh berkembang, sehingga lebih bermanfaat kepada orang lain. Benar Pak. Itu yang bisa kami sampaikan. Benar luar biasa. Jadi memang budaya, tidak hanya budaya luar yang bisa kita serap ya, tentunya budaya-budaya yang baik ya. Tetapi juga tadi penjelasan Pak Fitrius ya. Justru hari ini ya, dengan ekonomi kreatif, memanfaatkan teknologi informasi. Kalau kita lihat data, justru pelaku-pelaku usaha kreatif itu lebih banyak sekarang anak-anak muda, anak-anak milenial. Saya melihat anak-anak SMA, anak-anak perkuliahan itu dia sudah memanfaatkan teknologi itu dengan online mereka cukup banyak berkreatif. Jadi memang dampak-dampak yang terjadi ya, dampak COVID ya, melahirkan satu inovasi-inovasi baru, kreativitas jadi kita bersyukur ya, dampak itu ya, dampak yang negatif, ada hal-hal yang positif. Nah inilah yang harus terus dikembangkan oleh anak-anak muda. Benar sekali. Jadi memang kalau kita bilang bencana ada hikmahnya begitu. Ada hikmahnya. Jadi di tengah pandemi anak-anak yang mungkin terbatas ya untuk keluar, bahkan sekolah saja tidak boleh masuk sekolah, hanya di rumah saja. Menambahkan ide-ide kreativitas apa ya, melakukan apa ya dengan perkembangan teknologi, informasi itu membuat kita berkembang, apa saja bisa kita lakukan dengan gawai yang ada di tangan kita begitu ya Pak ya, karena memang akses seluruh dunia itu ada di genggaman tangan. Jadi kemauan itu yang penting. Kemauan, kalau ada kemauan pasti ada jalan ya Pak ya, luar biasa. Jadi memang luar biasa sekali untuk anak pemuda-pemuda di Sumatera Utara yang juga tentunya banyak sekali yang sudah berprestasi, banyak sekali yang sudah berkontribusi mengembangkan
provinsi kita tercinta ini kita apresiasi juga ya Bapak-bapak ya, dan untuk pemuda-pemuda seluruhnya harus tetap semangat dan bangkit ya, di tengah keterpurukan kita harus tetap bangkit kembali untuk memulihkan perekonomian nasional, dan tentunya masa depan ada di tangan pemuda. Nah, ini kan cinta tanah air, kemudian rasa nasionalisme tidak hanya di mulut saja begitu ya Pak ya. Bagaimana kita menumbuhkan rasa semangat nasionalisme, rasa cinta tanah air kita, bagaimana kita menumbuhkannya di tengah kehidupan kita sehari-hari. Pak Edi melihatnya seperti apa? Ya, jadi saya kira ya memang pertama keteladanan ya bagi para pelaku-pelaku kepemimpinan supaya dilihat oleh anak muda ya. Iya, benar sekali. Yang kedua ya pemerintah sekarang banyak ya program-program di bidang kepemudaan. Ya. Undang-undang kepemudaan itu kan memberi ruang yang luas ya bagi kreativitas anak muda, mulai dari tingkat pelajar ya, melalui organisasi. Jadi ada latihan kepemimpinan, ada pengembangan wirausaha ya, ada pengembangan ilmu pengetahuan, ada beasiswa yang diberikan. Jadi artinya program-program anak muda dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, itu cukup besar. Jadi ruang yang luas itu ya semakin didorong oleh pemerintah ya, supaya tidak ada lagi rasa hambatan-hambatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kegiatan-kegiatan dilakukan pemerintah ya, area-area publik, ruang-ruang kreativitas harus dihidupkan. Ya, hidupkanlah kembali ruang-ruang kreativitas yang bisa membangkitkan kreativitas anak muda. Mulailah dibangun semangat berkompetisi yang sehat di kalangan anak muda. Kompetisi yang sehat itu ya hindarkan KKN. Jadi anak muda bisa berkreatif, ya, bisa berkompetisi. Dengan kompetisi yang sehat akan lahir generasi-generasi yang mau menghargai prestasi-prestasi teman yang lebih baik. Itu saya kira hal-hal seperti itu harus diwujudkan, dikembangkan oleh pemerintah, termasuk oleh masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat juga harus memberikan ruang yang seluasnya kepada dunia anak muda untuk mereka berkreatif dan berdaya saing secara sportif. Jadi membangun sportivitas itu akan melahirkan budaya budaya sportif yang baik, budaya kompetisi yang sehat. Saya kira itu yang perlu terus kita kembangkan. Gitu. Dan mudah-mudahan ada pemuda-pemuda yang ada di Indonesia melihat contoh ya Pak. Misalnya ada pemuda pelopor, ada kan sekarang kan banyak program-program dikembangkan pemerintah. Benar sekali. Nah, terkait dengan program ini untuk momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun ini, program apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ini Pak Petrus, mengingat kita sudah 2 tahun melewati pandemi, untuk pemulihannya dan program ke depan kira-kira seperti apa supaya Provinsi Sumatera Utara lebih bangkit lagi dan lebih bermartabat. Terima kasih Adinda Kori. Jadi contoh yang konkret ya, pada saat ini pemerintah Sumatera Utara membina anak-anak muda yang kreatif untuk menumbuh kembangkan usaha UMKM milenial. Kemudian juga kita adakan pembelajaran bimbingan misalnya melalui online sistem ya. Kemudian pelatihan-pelatihan. Jadi bukan hanya pelatihan kepada koperasi yang memang sudah ada, tapi menumbuh kembangkan kreativitas. Oke, silakan anak-anak di Sumatera Utara, mana yang bisa kita tumbuh kembangkan? Provinsi akan mensupport baik dari pendanaan dan pelatihan selanjutnya. Itu sudah berjalan. Sudah berjalan dan manakala ini bertumbuh berkembang, dia akan memberikan pelajaran kepada anak-anak muda lain. Ini juga sudah berjalan. Insya Allah ke depan dengan adanya kreativitas anak-anak dan dengan adanya katakanlah hubungan yang baik antara pemerintah Sumatera Utara dengan masyarakat, dengan kalangan milenial yang memang kita anggap cukup potensial, kenapa tidak gitu. Dan kami sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan ini hampir setiap bulan kita laksanakan pelatihan. Luar ya, biasa melalui sekali. Dinas terkait ya, ada koperasi, ada perindak dan sebagainya. Itu semua melibatkan anak-anak muda yang kreatif.
kreatif. Biasa sekali, dan memang anak-anak muda ini harus diberi ruang ya, benar ya Pak ya, dan provinsi, pemerintah melihat ini dan luar biasa sekali, diberikan ruang dan disalurkan kreativitasnya seperti apa, dibekali juga, dibina juga, ini luar biasa sekali, dan ini sangat bermanfaat tentunya untuk anak-anak muda, dan anak-anak muda yang belum tahu mungkin bisa bergabung juga ya Pak ya, mencari informasinya. Jadi informasi itu harus kita gali terus supaya kita dapat berkembang begitu ya Pak Fitrius. Harus update. Harus update. Bukan benar. itu aja Dinda, contohnya kan bukan hanya anak muda kita kreatif bidang ekonomi, alhamdulillah, tapi misalnya yang prestasi di bidang seni, budaya, olahraga, apalagi dengan visi misi dan tekad Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, misalkan juara nasional, juara 1 katakanlah SEA Games, itu tidak akan diragukan, sudah jelas diberi ruang pekerjaan yang mumpuni karena dianggap berprestasi dan membanggakan provinsi, membanggakan Indonesia. Luar biasa sekali. Dan ini apresiasi yang luar biasa juga nih dari Pak Edi Rahmayadi ya. Untuk itu anak-anak muda harus berlomba-lomba ya, berkompetisi, tapi kompetisi yang sehat seperti yang dikatakan Pak Edi tadi, supaya memang untuk kebangkitan kita bersama, untuk kemajuan Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara. Luar biasa sekali. Nah, ini harapan dari Pak Edi nih untuk kita khususnya Provinsi Sumatera Utara supaya lebih bangkit lagi seperti apa nih Pak? Bagaimana kita mengubah mindset kita yang selama ini sudah terpuruk di 2 tahun ini ya Pak, yang ada yang hopeless Pak, kan, yang udah kayak nggak ada harapan lagi, bingung mau mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan juga banyak yang juga di PHK dan lain sebagainya ya Pak ya, di 2 tahun terakhir. Bagaimana ini Bapak menumbuhkan semangatnya kembali? Pertama saya kira pemerintah mulai dari tingkatan provinsi hingga ke kabupaten kota membangun komunikasi yang tidak berjarak kepada rakyat ya. Semakin banyak mendengarkan aspirasi rakyat. Yang kedua, memberikan contoh bahwa pemerintah itu kompak ya, bersama-sama peduli untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, tentunya memberikan ruang yang seluasnya bagi penyerapan aspirasi masyarakat. Dan yang keempat, bagaimana masyarakat juga harus percaya bahwa tidak ada satupun pemerintah yang berniat mengsengsarakan rakyat. Nah, jadi keyakinan itu harus ditumbuh kembangkan oleh masyarakat dan diwujud nyatakan oleh langkah-langkah konkret dari pemerintah. Segala janji pemerintah harus ditunaikan supaya itu menjadi juga penilaian oleh masyarakat. Jadi saya kira kita harus sambil timbang balik, kolaborasi antara yang diperintah dengan yang memerintah, ya, antara yang memilih dan yang dipilih, itu juga harus terbangun. Sehingga dengan demikian, ya, semangat kita untuk saling percaya, ya, semangat untuk saling membangun itu akan tumbuh. Masyarakat Sumatera Utara terkenal sangat menghargai pemimpinnya. Masyarakat Sumatera Utara sangat menghargai kebersamaan dan keragaman itu harus kita jaga. Kerukunan, ya, itu harus jaga. Itu bagian dari identitas dan ciri khas Sumatera Utara. Benar sekali. Segala macam ragam perbedaan etnik dan agama itu jangan disatukan. Orang agama pun dianjurkan bahwa berbeda-beda itu suatu sunatullah, ya. Tapi perbedaan-perbedaan itu tidak merenggangkan kita, tapi justru mempersatukan kepada kita untuk membangun Sumatera Utara yang lebih baik lagi. Baik, amin, luar biasa. Dan dari Pak Fitrius ini singkat saja, kita sudah di penghujung acara ini untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei mendatang, Pak. Semangat untuk masyarakat dan juga untuk pemuda di luar sana, Pak. Ya, terima kasih ya Dinda. Kalau kita bicara bagaimana membangkitkan, meningkatkan semangat, tentu banyak aspek yang harus mendukung ya. Banyak aspek juga yang harus kita lihat. Tapi paling tidak program pemerintah Sumatera Utara adalah membangun desa, menata kota. Karena masyarakat Sumatera Utara ini berada semua sebenarnya hakikatnya adalah di desa, di kelurahan. Sehingga aspirasi, kebutuhan masyarakat itu tentu akan dilihat dan dilaksanakan. Kita terima aspirasi-aspirasi. Bagaimana misalnya kebutuhan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita cerita bahwa kehidupan ini akan baik manakala sumber daya manusia
maka dalam hal ini pemerintah Sumatera Utara tentu akan meningkatkan Baik. kualitas sumber daya manusia Baik. melalui jalur pendidikan ya. Ya. Apakah sumber dayanya gurunya, apa Baik. sarana prasarana. Baik, Ketiga, luar biasa sekali. meningkatkan bidang kesehatan ya, Benar. termasuk infrastruktur. Insya Benar. Allah tahun ini saja Adinda Kori, pemerintah Sumatera Utara akan membangun jalan-jalan yang ada yang rusak Luar ya di biasa. Sumatera Utara, sehingga perekonomian kita akan lebih lancar Baik. ya di Sumatera Utara. Benar, luar biasa sekali. Jadi memang banyak aspek ya Pak ya untuk kebangkitan nasional khususnya di Sumatera Utara. Kita dukung semua program dari pemerintah Sumatera Utara supaya Sumatera Utara lebih bermartabat lagi. Terima kasih atas waktunya Kasih. Pak Edi Kasih, Sofyan dan Mbak Bapak Kori. Fitrius, Kasih, luar Adinda biasa. Kori. Dan mudah-mudahan ini Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya menjadi momentum ya pemirsa, tetapi rasa nasionalisme, semangat cinta tanah air kita harus tetap tumbuh dalam diri kita seluruhnya. Terima kasih sudah menyaksikan Dialog Publik kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.